jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah dari zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya. Enggak mungkin dong. Kamu beli barang masa nggak ketahuan? Lo kebayang gak sih, ada sebuah perusahaan ya, plat merah yang bernama Pertamina, yang seharusnya menjadi tulang punggung untuk negara kita, untuk ekonomi nasional, sekarang malah diduga punya isu korupsi sampai dengan ribuan triliunan. Waduh. Ya, yang mana sebenarnya kalau gua melihat video dari Panji Pragiwaksono ya, ini sudah dari dulu ya, udah kotor. Dan emang beneran kita udah kebal ya. Terus bahkan itu bukan triliunan aja, tapi bisa sampai dengan 1 kuadriliun ya. Itu menurut Benix. Oke, so selamat datang di channel Belajar Public Speaking ID. Mari kita bahas kasus yang satu ini. Jadi berdasarkan data yang gua research, gua baca-baca ya. Yang pertama ada, ini kasus bermula ya dari kejanggalan impor minyak ya, dimana katanya sih untuk mencukupi kualitas produksi dalam negeri yang katanya nggak cukup. Ya, ternyata ini cuma pengalihan isu aja supaya kuota impor tetap laris ya. Dan dengar-dengar ya, ini gua dari Ahok ya, dari videonya bersama dengan Liputan 6, ternyata impor itu ada yang namanya cashback ya. Misalnya impornya $4 ya, ternyata ada cashback $2 nih. Dan mana $2 ini dibagikan kepada circle-circle yang terlibat dalam situasi tersebut. Oke, nah makanya itu bisa jadi korupsi. Kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya negeri kita memproduksi kan sulit ya untuk mendapatkan cashback kayak begini, untuk manipulasi data begini. Tapi kalau import itu kan ada akuntansi secara keuangan, itu kan ada cashback nih, promo. Nah, iya. Maka itu tidak terdiagnosa sebagai sesuatu yang sifatnya korupsi, ya nggak? Benar nggak? Kemudian ada juga dugaan keluarga mafia migas yang berkuasa, ya. Jadi sehingga masyarakat akhirnya beli BBM itu mahal. Padahal subsidi itu digadang-gadang untuk rakyat, nyatanya belum tentu tepat sama sasaran. Oke, dan ternyata yang paling bombastisnya nih, angka kerugian negara itu bisa mencapai 1 kuadriliun. Ini nggak main-main ya. Jadi ada isu manipulasi blending di BBM ya, bahan bakar tangki kilang untuk hilangkan jejak, hingga kong kali kong di level elit ya. Jadi ada sebuah faktor, ini gosipnya, kilang minyak dibakar dan sebagainya gitu ya. Kan lu pernah dengar nggak? Apa? Kilang minyak terbakar, meledak dan sebagainya. Dan itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tapi tampaknya berkali-kali, dan ini adalah sebuah desain untuk menghilangkan jejak. Ih, serem banget. So, gue nggak akan bahas lebih detail mengenai hal ini ya, tapi tetap gue akan mengambil kutipan-kutipan dari hal yang sudah gue temukan, dan gue akan lebih concern kepada strategi manipulasi yang dilakukan oleh pejabat sehingga kita tuh bisa tertipu ya, dan kenapa kita mau iya aja terhadap kejadian seperti ini gitu ya. So, nanti gue akan bagi ke dalam beberapa bab ya. Yang pertama, cerita dari Ahok, Panji, dan Benix yang gue rangkum. Kemudian tipe-tipe manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah atau oknum pejabat. Kemudian analisis psikologi dan solusi di masa depan. Kemudian kita akan masuk ke dalam action plan ya, gimana caranya menerapkan nilai-nilai anti manipulasi di hidup sehari-hari. Dan terakhir kita masuk ke penutup ya, sampai kepada kesimpulan. Ya, itu ya, kita mulai. Jadi kita mulai dari Ahok dulu ya, dimana ini merupakan seseorang yang sangat viral dan katanya sih pahlawan kesiangan ya. Harusnya pahlawan si jaksa agung, kok ini malah Ahok ya kesannya gitu ya. Ya namanya dipancing jadi keluar. Kayaknya gue dari nggak mau ngomong, dari gue yang mungkin menyerahkan kepada pihak yang lebih berwenang, tapi namanya kalau gue jadi Ahok nih, gue diundang ke podcast, gue ditanya sebagai narasumber, itu bukan maksudnya pengen jadi pahlawan kesiangan ya, bukan ya. Ini gue nggak tahu kalau Pak Ahok gimana. Di situ gue cuma mau sharing. Namanya gue ditanya, namanya gue dituduh, namanya gue disalah-salahin, ya gue bela diri lah gitu. Yang mana gue merasa sih gue nggak salah gitu. Masalah orang menjajing gue menjadi pahlawan kesiangan, ya bebas kata mereka gimana. Tapi kalau motif gue pribadi adalah gue karena gue diserang, gue ya serang balik lah. Ya mana enak daripada dituduh yang enggak, lebih baik gue melakukan klarifikasi begitu. Ini pandangan gue terhadap
Pak Ahok. Karena berdasarkan gue pribadi, kalau gue yang jadi Pak Ahok, gue akan melakukan seperti itu sih, sama gitu. Gue udah diserang kok, daripada dituduh macam-macam ya. Nah, terus dari rekapan yang gue dapat, jadi berdasarkan video dari Liputan 6 dan narasi newsroom yang gue lihat wawancaranya, jadi Ahok itu marah soal kilang yang sering terbakar ya, yang tadi gue cerita itu ya. Ini tangki luar loh, kalau dibakar pasti ada tujuannya. Terus soal oplosan impor ya, jadi dia menekankan kalau mau beresin taruh aja e-katalog, LKPP, sama mau jadi transparan. Kenapa direksi dia terkait nggak jalanin dan menduga ada sesuatu ini. Terus di poin yang ketiga, gak punya kewenangan pecat. Nah, kesimpulannya yang gue dapat dari video-video itu, sebagai komut, Ahok merasa seperti macan ompong di direksi bandel, menteri BUMN lah yang punya wewenang tertinggi untuk mengganti direksi. Dan poin pentingnya, menurut Ahok, butuh dirut setipe gue ya. Butuh dirut setipe gue biar harus sikap. Gue agak susah ini bukan ahli impersonate gue, cuma nyobain lah. Nah, terus kalau dari rekapannya Panji ya, memang dari zaman dulu korupsi seperti ini disembunyikan ya. Sekarang bagus, justru ketahuan. Kalau dulu kan publik itu dibungkam gitu ya. Jadi kita nggak usah kaget lah. Memang dari dulu Pertamina itu bermasalah ya. Terus syukur sekarang ketahuan. Jadi seenggaknya penindakan bisa lebih besar dan pencegahan mungkin terhadap korupsi yang lebih bakal lebih bagus gitu. Kalau nggak kita ruginya makin banyak. Asal subsidi tapi minim pengawasan. Jadi subsidinya ini nggak jelas nih kemana larinya. Kemudian adanya dampak di rantai ekonomi ya. Maksudnya apa sih? Masyarakat akhirnya dapat harga BBM mahal, subsidi rawan diselundupkan ke pihak-pihak tertentu. Ya jangan-jangan mungkin harusnya Pertalite bukan 10.000 tapi 9.000. Tapi karena 1.000-nya ini dilarikan ke pihak tertentu, kita nggak tahu. Ini opini-opini ya. Bukan maksud penggiringan loh. Bukan loh, ini opini gue pribadi ya, oke? Jadi kesimpulan sementara, mafia migas di Indonesia cenderung dipelihara karena bagi-bagi untung di level tinggi ya, saat rezim atau pejabat berganti seringkali cuma ganti pemain, bukan yang benar-benar dibongkar sampai ke akar. Serang. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga ya. Jadi tipe-tipe manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah atau oknum pejabat. Jadi pertama, ini kita harus aware, ada yang namanya manipulasi framing kebijakan. Praktek lapangan yang sering terjadi adalah dalih demi rakyat ya, demi rakyat. Which rakyat ya, padahal nyaris nggak ada implementasi nyata. Jadi seringkali subsidi raib di tangan yang sifatnya oknum. Ya memang susah sih ya kalau kita mau mengaudit. Kita rakyat biasa, kalau tiba-tiba pejabat saya mau audit, lu siapa? Pasti nggak mungkin dong kita melakukan hal seperti itu kan. Makanya kita ngangguk aja mau nggak mau sih gitu ya. Kemudian kalau terkait sama impor, ini katanya urgensi karena kilang lokal nggak memadai. Ini merupakan manipulasi. Nggak memadai itu gimana? Harusnya diperjelas ya, spesifiknya seperti apa ya. Ya mungkin kebutuhan Indonesia gimana, produksi kita gimana, makanya kita import berapa gitu. Itu kan jelas tuh. Tapi itu namanya generalisasi ya. Orang juga nggak mungkin ngaudit hanya pihak tertentu aja. Dan ternyata pihak tertentu ini kebagian mungkin ya. Akibatnya ya udah. Itu sebagai rakyat iya aja. Kan nggak mungkin juga satu orang juga ngaudit gitu kan. Saya mau ngaudit nih. Susah kayaknya ya. Terus yang kedua, penyembunyian data lewat prosedur rahasia. Ini part dari manipulasi ya. Jadi tendernya terbatas ya, data impor dicampur-campur. Ini bikin orang jadi susah untuk melihatnya. Kemudian Ahok pun bilang ya, bahkan sulit untuk dapat data kartu kredit direksi ya. Artinya lack of transparency itu begitu parah. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya creating krisis dan pengalihan isu. Contoh kasus adalah kilang terbakar atau meledak tiba-tiba. Ada dugaan ini sengaja dibuat untuk menghilangkan jejak stok minyak. Menyeru publik fokus pada isu lain, misalnya Danantara versi Panji ini. Padahal korupsi di belakang layar tuh. Jadi biar masyarakat lupa nggak mengawal lagi. Kemudian adanya ini keempat, keterlibatan banyak pihak jaringan atas bawah. Ini juga part dari manipulasi ya. Karena semua saling sandra, maka korupsi jadi awet. Bukan cuma satu orang, dua orang. Ada kerjasama oknum aparat, pejabat partai, dan pemilik modal. Nah sekarang kita masuk ke dalam analisa psikologi dan solusi masa depan ya. Jadi ada yang namanya psikologi korupsi dan kekuasaan. Part dari psikologi korupsi dan kekuasaan. Yang pertama terkait kasus ini, gue menemukan ada pattern namanya adalah pride mentality, dimana jika sudah jadi kelompok elit sulit menembus dari luar ya, anggota saling ngelindungin. Itu namanya pride mentality. Benar sih ya, benar. Kalau sudah masuk sebuah komunitas, kalau kita punya kekuasaan pas-pasan, kalau kita punya otoritas nggak sebegitu kuat, atau mungkin kita punya kekuasaan yang kuat banget, cuman anggota-anggota kita sudah terlalu banyak yang kotor ya sometimes memang sulit sih untuk kita merubah. Makanya teorinya Panji adalah Panji Pragiwaksono ya, adalah dia
berusaha untuk nggak masuk ke dalam supaya bisa tetap mengomentari dari luar dan dia tetap bisa berusaha untuk netral. Kalau dia merubah dari dalam, ya kalau sudah terlalu banyak yang nggak benernya kan susah ya merubahnya, ya nggak sih? Kalau dari luar kan dia tetap bisa komentarin, dia tetap bisa netral, dan itulah pandangannya menurut gua ada benarnya sih gitu. Kemudian yang kedua mengenai psikologi korupsi dan kekuasaan, ada yang namanya ketergantungan finansial ya. Jadi banyak pejabat tahu resikonya tapi takut kehilangan jabatan atau diteror ya, jadinya mau ngomong diam 1000 bahasa. Emang kalau jadi pejabat ya, kita sebagai rakyat apakah akan melindungi pejabat yang berkoar-koar gitu, yang berani mati gitu kan? Ya si pejabat ini mungkin kalau nggak punya tanggungan mungkin dia akan lebih berani, meskipun nggak ada juga yang berani menggaransi bahwa dia akan aman dan selamat. Ya kita sebagai rakyat kan masa bodoh ya. Oh nggak tahu. Kalian nonton beraneka ragam ya. Tapi dari sisi gue kan, gue kayaknya kalau gue jadi rakyat, gue juga kayaknya akan melindungi diri sih. Karena teroris gue kan banyak komen ya gitu. Serem juga. Ya kan ada jaminan keselamatan. Apalagi juga jaminan finansial. Kalau dia berkoar-koar, mengganggu potensi penghasilan orang lainnya, nanti kalau dia nggak dapat duit, siapa yang mau jamin dia tetap selamat gitu kan, secara karir, secara duit, apalagi dia punya tanggungan gitu. Nah itu yang membuat mau nggak mau dia terpaksa ngikut lah kepada orang-orang yang sudah kecanduan terhadap korupsi seperti ini ya. Terus yang ketiga ada yang namanya authority bias. Jadi apa itu? Jadi masyarakat masih gampang percaya pejabat yang bicaranya lantang padahal belum tentu benar. Jadi kalau pejabatnya galak, pejabatnya tegas, pejabatnya pandai bicara, pandai ngejelasin, biasanya sih kita akan lebih gampang percaya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam strategi public speaking dan komunikasi. Ya, apa yang harus kita lakukan ya supaya kita nggak gampang tertipu ya, kita bisa membangun jaringan yang bersih ya. So biasakan kita kalau anggap aja kita jadi pejabat lah ya, supaya kita bisa bersih dan kita nggak menipu rakyat gitu, gunakan data dan fakta, jangan cuman gaya doang. Makanya gua tuh ini ya seneng ya kalau lihat Ahok ngomong ya, karena dia menjelaskan tuh dengan action, dengan solusi ya, dengan langkah-langkah, step-stepnya, dan dia juga membawakan bukti data ya. Dan kalau kita dengar percakapannya waktu di Liputan 6 atau di narasi newsroom, dia bilang akan bawain rekaman notulen. Nah itu adalah bukti-bukti menunjukkan bahwa orang-orang tuh punya aksi seperti apa. Nah itu jelas banget. Kemudian jangan anti kritik ya, jangan anti kritik. Kita dapat contoh dari Panji nih. Jadi dia selalu cross check sumber yang sebelum bikin statement, itu juga untuk membuat kita supaya memiliki public speaking dan networking yang bagus. Terus yang berikutnya, bangun personal branding yang otentik dan transparan. Boleh tegas tapi jangan pernah nyembunyiin data. Ini yang mau gue omongin ya. Gue bukan tipikal orang yang jago ngomong, jujur aja ya. Jadi gue ngomongnya sih belajar public speaking ya. Berarti kan kesana gue motivator gitu kan ya, pembicara yang keren, omongannya lancar jaya, anti grogi, anti gugup, dan gue adalah speaker yang luar biasa. Kesannya begitu banget ya. Namanya juga belajar public speaking. Tapi jujur aja, gue bukan tipikal orang yang jago ngomong. Ini juga masih terbata-bata nih ngomong ini. Kadang-kadang masih suka ada Tapi pengalaman gue, dan gue juga sudah melakukan yang namanya 360 assessment. Artinya gue nanya ke orang, minta feedback, terus gue ngecek personal branding gue seperti apa. Mereka merasa kalau gue ngomong itu menarik ya, dan mudah dimengerti, mudah dipahami gitu juga, sehingga mereka juga harus ngerti harus melakukan hal seperti apa. Pertanyaan gue kok bisa gitu kan ya, anggap aja gue narsis lah ya, cuman tapi memang gue dapetin feedback seperti itu beneran, ini nggak bohong. Tapi kok bisa orang yang ngomongnya kayak begini ya, terbata-bata, kok bisa mereka merasa gue ngomongnya bagus gitu? Berarti menurut gue ngomong bagus itu definisinya macam-macam ya. Bukan berarti ngomong bagus itu lancar deh seperti Maria Teguh mungkin ya, atau mungkin seperti Tung Lisa Waringin gitu, yang motivator terkenal lah, atau mungkin Andri Wongso lah, atau mungkin Cakti Sitohang lah. Bukan begitu, tapi mereka paham karena gue ngomong adalah pakai struktur ya, pakai struktur. Backgroundnya apa, teorinya apa yang benar, sehingga kita harus begini. Terus efeknya apa nih kalau kita nggak begini. Nah, gue ngejelasin hal seperti itu sehingga mereka paham dan mereka merasa gue ngomongnya bagus ya, meskipun gue pas ngejelasin terpatah-patah banyak mikir, tapi mereka paham. Nah itu berarti ngomongnya bagus gitu ya. Kemudian gue juga banyak menjelaskan cara bertindaknya ya. Public speaking itu nggak melulu urusannya ngomong loh, ingat. Public speaking nggak urusan ngomong, tapi public speaking itu kita bagi ke dalam 3 hal. Pertama gestur ya, body language itu hal pertama. Yang kedua adalah pemilihan kata-kata
Ya, lu ngomong bagus, lu ngomong fantastis, lu ngomong bombastis, lu ngomong amazing, itu evenly kata-kata yang sama artinya, tapi memiliki meaning yang berbeda. Itu membuat mereka tuh senang dengan apa yang gua omongin dan mengerti dengan apa yang gua ingin sampaikan. Guys, kalau kalian melakukan hal-hal seperti ini bakal biasa aja. Kalau kita pengen sesuatu yang bombastis, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, gitu. Kita membuat mereka, wow, apa nih bombastisnya? Kalau kita pengen melakukan sesuatu yang bagus, kita harus berbeda. Biasa aja. Terakhir ya, kita masuk ke dalam vokal. Ya, mungkin kalimat lu biasa aja, lu ngomong terbata-bata, tapi ketika lu menyampaikannya dengan energi, dengan intonasi yang oke, dengan tone yang pas, kecepatan yang pas, ya menurut gua sih itu juga part dari ngomong yang bagus ya. Nah, anggap aja nih kayak gua nih ngomong terbata-bata ya, tapi gua menjelaskan dengan nyontohin misalnya gitu kan, dengan cara gue ngelakuinnya gimana. Misalnya gue menjelaskan tutorial cara pakai komputer, nah gue ngelaksanain, nyalainnya gini ya, pencet ini, pencet ono. Nah, akhirnya mereka akan merasa, ngomongnya bagus ya, padahal gue nggak ngomong sama sekali. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bab yang kelima ya, action plan. Gimana cara menerapkan nilai-nilai anti manipulasi di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita ambil contohnya di bisnis dan networking ya. So, lu harus selalu cross check ya sebelum tanda tangan. Ini contoh ya. Apa manfaatnya buat gue dan buat lu? Nah, jadi tanda tangan, cross check dulu lah. Ingat, fokusnya di manfaat. Kemudian biasakan transparansi dan untuk harga dan kerja ya, pakai invoice, sistem digital, dan jangan mau di bawah meja. Penting ya. Kemudian yang berikutnya di poin nomor 2 adalah terkait sama karir dan kerjaan ya. Misalnya di contoh karir kerjaan. Ini kayaknya penonton Belajar Public Speaking ID kan umur 25-34 ya. Dan kebanyakan pria. Gua anggap kalian adalah di 3 ranah ini ya. Bisnis, terus karir pekerjaan, dan kehidupan sosial nih ya. Kehidupan networking, cara gaul dengan teman-teman pembisnis ya, dengan teman-teman profesional ya. Gua anggap kalian seperti itu ya, makanya gua kasih contohnya ke arah sini gitu. Kemudian kalau terkait sama karir dan kerjaan, biasakan kita berdiri untuk integritas ya. Jadi kalau melihat sesuatu yang nggak beres, berani bicara, minimal jaga diri agar nggak ikut sistem yang busuk. Nah, teman-teman di sini, memang yang namanya integritas itu efeknya jangka panjang ya. Mungkin di jangka awal lu bakal merasakan kerugian ya, seperti dimusuhin, dijauhin ya. Tapi ketika lu bisa stand on your principle, biasanya kita jangka panjangnya akan bagus. Gue anggap aja Ahok ini gak terlibat ya sama kasus korupsi Pertamina. Gue yakin sih dia gak terlibat. Ya, tapi kan balik lagi kita nggak tahu ke depannya gimana. Anggap aja gak terlibat deh. Dan sekarang dia yang katanya pahlawan kesiangan, tiba-tiba berkontribusi terhadap pembongkaran kasus korupsi di Pertamina. Nah, mungkin pada waktu dia masih di dalam Pertamina itu, dia dimusuhin, dia dijauhin, dia nggak disukain sama anggota-anggota di Pertamina, dia nggak dibukain, takutnya disalahgunakan untuk merugikan kepentingan orang banyak di Pertamina ya. Jadi dikit lah, dia musuhnya banyak lah waktu di Pertamina. Tapi ketika sekarang dia terbukti bersih ya, dan dia membantu pembongkaran kasus korupsi di Pertamina, ya nggak menutup kemungkinan loh reputasinya bakal naik ya. Terus dia bakal punya suara yang lebih banyak, dan ini punya potensi untuk dia terpilih menjadi maybe wakil presiden atau presiden. Iya nggak sih? Benar nggak ya kan? Jadi secara jangka pendek ya dia rugi, tapi secara jangka panjang dengan branding yang seperti ini ya mungkin secara setahun 2 tahun kemudian gitu ya, ternyata beda hasilnya. Gitu. Itu disebut dengan berdiri untuk integritas. Ya balik lagi, ngomongin soal integritas, ini pandangan gue pribadi ya. Kita kalau mau punya prinsip, itu apakah merugikan orang banyak atau enggak ke belakang harinya. Terus yang kedua, apakah ini bisa lebih cepat? Apakah ini bisa lebih murah? Apakah bisa lebih praktis? Kalau kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini, dan ketika ada orang yang mengajak kita untuk keluar dari prinsip-prinsip ini, maka ada bagusnya kita tolak. Karena biasanya sih rugi ya. Gitu. Oke, kembangkan komunikasi persuasif yang etis ya. Jadi lu bisa ngomongnya tegas tapi punya bukti dan solusi. Nah, sekarang kita terkait sama kehidupan sosial. Gimana cara kita mengimplementasikan public speaking dan networking ya yang bagus dalam kehidupan sosial kita supaya kita anti manipulasi di hidup sehari-hari. Yang pertama, kita bisa belajar di medsos ya. Jadi jangan takut diskusi, selalu konfirmasi info dan kebijakan publik. Sebarkan edukasi ya. Jadi omongan isu korupsi dari sisi data, bukan cuma didramatisasi aja gitu. Oke, contoh ya. Misalnya, lu adalah direksi nih yang bagus, yang baik. Yes, kita tahu korupsi Pertamina bukan cerita baru, tapi justru sekarang lebih banyak tokoh vokal seperti Ahok, Panji, Benix, dan lainnya yang bersuara
bukankah ini tanda baik ya bahwa kebusukan mulai tercium di publik, atau lu cuma mau diam aja dan atau melangkah? Ya, jadi mari sama-sama kita lawan manipulasi mulai dari diri sendiri. Ingat, public speaking dan komunikasi adalah senjata, dan jangan biarkan senjata itu jatuh ke tangan yang salah. Kamu siap pakai senjatamu buat kebaikan? Nah, itu contoh kita ngomong. Kalau based on ini ya, teori public speaking untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah anti manipulasi. Ya, silakan dicoba. Dan sekarang kita masuk ke penutup dan kesimpulan. Kesimpulan, ya, akhirnya terbongkar bahwa korupsi di negeri ini parah, ya. Tapi dengan kita punya ilmu komunikasi, kita bisa memperbaiki itu semua. Pada akhirnya ilmu komunikasi itu bisa seperti senjata bermata dua ya. Lu mau jadi manipulator atau menjadi seorang pencerah, ya, pilihan. Oke, stand for the truth, even if it means standing alone. Nah, ini kutipan yang cocok buat menggambarkan Ahok, Panji, dan siapapun yang milih jujur ketimbang ikut arus. Tapi kalau ngomongin soal jujur ya, menurut gue memang di dunia ini dua kubu ya. Makanya ada angels and demon kan. Bukan demand permintaan ya, demon. Iblis. Angels and demon ya. Kita agak susah sih menemukan seseorang yang baik, yang punya prinsip di kebaikan gitu. Karena memang mereka rata-rata kurang kelihatan. Tapi ketika kita stand out dari sebuah kejahatan ya, yang mana orangnya mungkin lebih kelihatan, biasanya sih orang yang baik ini bakal muncul ya. Sometimes orang baik ini nggak berani muncul karena mereka nggak punya leader di balik kebaikan tersebut. Takutnya mereka diapa-apain ya, kan mereka masih mikir keluarga ya, masih mikir kehidupannya seperti apa. Kalau mereka kenapa-kenapa kan bahaya gitu. Makanya ketika ada leadernya yang muncul, berani mati misalnya gitu, pada akhirnya si orang baik ini bakal berkumpul jadi satu, dipimpin oleh seorang leader yang baik juga. Jadi memang akan ada kubu yang baik sama yang jahat ya. Hanya perlu untuk keluar dari yang jahat untuk bisa melihat yang baik. Itu poinnya. Oke, so sampai di sini lu dapat sesuatu nggak ya? Nanti lu tolong komen di bawah ya, apa yang lu pelajari dari video ini sejauh ini ya. Terakhir ini gue mau kasih pertanyaan refleksi buat teman-teman semua yang nonton. Menurut kalian ya, mana yang lebih sulit, menolak suap atau mengungkap korupsi? Oke, komen di bawah. Terus gimana cara kita bikin sel imun nih biar korupsi nggak merajalela di circle kita sendiri? Komen di bawah ya. Gue pengen tahu jawaban kalian semua seperti apa ya. Kemudian itu aja untuk pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Dan teman-teman semua, gue mau info buat kalian yang pengen belajar tentang komunikasi, public speaking, presentasi, dan strategi untuk membangun networking, membangun rezeki. Gue ada bahas di ebook, e-course, dan juga gue udah bikin rekaman-rekaman workshop ya. Di linknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman pengen mengimprove kemampuan komunikasi, public speaking, dan presentasi untuk menjadi lebih baik, sehingga kita bisa menjelaskan apa yang di isi kepala kita, hati kita secara lebih lugas, secara lebih baik, dan orang ngedengerin, orang memahami, dan menerima ide kita, apalagi kalau dieksekusi, disitulah pintu rezeki bisa kebuka. Teman-teman bisa cek link di deskripsi. Gue punya banyak variasi e-course tentang komunikasi di bawah sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, dislike, komen ya yang barusan ya. Gue pengen tahu ya. Nanti gue baca. Dan